Di awal film, kita diperlihatkan seorang anak yang bernama Eric dan juga seorang psikolog wanita sedang mengobrol tentang kondisi Eric yang sering mendengar suara-suara misterius di rumah baru mereka. Setelah selesai, psikolog itu pamit pulang dan Eric langsung menggambar sesuatu. Saat psikolognya sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ia bertingkah aneh, lalu membawa mobilnya dengan kecepatan tinggi, sehingga membuatnya mengalami kecelakaan, persis sama dengan yang digambar oleh Eric. Karena Eric dan kedua orang tuanya baru saja pindah ke sebuah rumah, sang ayah yang bernama Daniel memutuskan untuk merenovasi rumah mereka. Kemudian di malam harinya, sang ayah tiba-tiba terbangun, dan begitu juga dengan Eric. Lalu saat Eric sedang bermain dengan mainannya, dia melihat ada sosok mengerikan yang berada di dalam kamarnya. Eric sangat ketakutan melihat sosok tersebut dan untungnya ayah dan ibunya pun datang untuk menenangkannya. Lalu keesokan paginya, Eric dan ibunya yang bernama Sarah tiba-tiba kembali ke rumah pada saat masih jam sekolah. Ternyata Eric bolos dari sekolahnya. Bukan hanya bolos dari sekolah, Eric juga telah menggigit kepala sekolahnya sendiri. Selain itu, Eric juga mengatakan bahwa psikolognya sudah meninggal dunia. Ia mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh sosok misterius yang ia dengar setiap hari. Kedua orang tuanya pun baru mengetahui bahwa apa yang dikatakan anaknya itu ternyata benar. Bahwa psikolognya sudah meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan di hari sebelumnya. Tentu saja hal tersebut membuat kedua orang tuanya bingung dan berpikir apa yang salah dengan anak mereka. Semua terjadi setelah mereka pindah ke rumah tua yang sekarang mereka tempati. Malam harinya, lagi-lagi Eric menggambar sesuatu atas perintah dari sosok misterius yang ia dengar. Di saat yang sama, sang ayah juga kembali terbangun malam itu dan melihat pintu rumah mereka tiba-tiba sudah terbuka. Dia merasa khawatir karena Eric juga tak berada di dalam kamarnya. Berkali-kali ayahnya pun memanggil-manggil nama Eric dan menemukan anak mereka sudah mengapung di kolam renang tak bernyawa. Hal ini tentu saja menjadi mimpi buruk bagi kedua orang tuanya karena kehilangan anak satu-satunya yang sangat mereka cintai. Semua kenangan akan Eric masih ada di hati mereka dan masih tak percaya bahwa Eric sudah meninggal. Sarah yang masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia sudah kehilangan sang anak, memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya. Karena ia sudah tidak bisa lagi tinggal di rumah itu tanpa kehadiran Eric. Namun Daniel memutuskan untuk melanjutkan renovasi, karena mereka sudah menghabiskan uang untuk membeli rumah itu. Malam harinya, Daniel mengirimkan pesan suara kepada istrinya, bahwa dia sangat mencintai istrinya itu, sembari melihat kenangan mereka bersama Eric di televisi. Keesokan harinya, istrinya pun menghubunginya dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti pesan suara yang dikirim oleh Daniel semalam. Karena istrinya hanya bisa mendengar suara aneh, disertai dengan teriakan seseorang dalam rekaman yang dikirim oleh Daniel. Daniel pun langsung memeriksa rekaman suara yang dia kirimkan untuk memastikannya. Dan ternyata benar, dalam rekaman suara itu hanya terdengar suara aneh dan jeritan dari anaknya yang meminta tolong. Mendengar hal itu, lantas membuatnya sangat terkejut dan langsung meminta bantuan dari seorang pakar suara, sekaligus penulis buku berjudul Suara dari Akhirat. Pakar suara itu bernama Domingo. Domingo pun setuju untuk membantu Daniel. Lalu ia pergi ke rumah Daniel bersama dengan anaknya yang bernama Ruth untuk membantu Daniel mencari sumber suara misterius yang ada di rumah itu. Alat-alat khusus untuk mendeteksi suara misterius itu pun mulai dipersiapkan, khususnya di kamar Eric. Mereka pun langsung melakukan pencarian suara-suara misterius di dalam rumah Daniel. Di tengah pencarian itu, Ruth melihat ada seseorang di kamar Eric dan menyangka bahwa itu adalah Daniel. Namun ternyata Daniel sedang menunggu di luar rumah. Karena penasaran siapa yang berada di dalam kamar Eric, Domingo pun menuju ke kamar Eric. Namun dia tidak melihat siapapun di sana. Lagi-lagi, Ruth kembali melihat sosok itu tepat di depan ayahnya dan meminta ayahnya untuk segera keluar dari sana.
Setelah semua keanehan yang terjadi, lantas membuat mereka bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok tak kasat mata yang berada di kamar Eric, dan kenapa sosok itu terdeteksi pada kamera pengukur suhu mereka. Seharusnya, hanya suhu tubuh fisik manusia saja yang bisa terdeteksi oleh alat tersebut. Malam harinya, Domingo tiba-tiba terbangun setelah mendengar seseorang memanggil dirinya. Dan tanpa disangka, dia berhalusinasi melihat almarhum istrinya di sana. Namun semua itu terlihat nyata baginya. Istri dalam bayangannya itu pun mengajaknya untuk bundil, agar mereka bisa bersama-sama lagi di alam lain. Beruntungnya Ruth datang tepat waktu, walaupun Domingo sempat melukai tangan kanannya dengan pisau, tapi ia berhasil selamat, dan bayangan istrinya itu pun langsung menghilang. Di saat yang sama, istri Daniel terbangun setelah dihubungi oleh telepon tak dikenal. Terdengar suara anaknya yaitu Eric yang meminta bantuan padanya karena sedang dalam bahaya. Lalu saat pagi tiba, Ruth melihat hal yang mengerikan. Banyak sekali kucing mati yang bergelantungan di pohon dekat rumah Daniel. Daniel pun langsung menguburkan mayat-mayat kucing itu. Dan di saat yang sama, Sarah kembali ke rumah itu setelah mendengar suara anaknya meminta bantuan semalam. Ia langsung masuk ke kamar Eric dan melihat anaknya berada di sana. Saat dia mendekat, Eric tiba-tiba masuk ke bawah tempat tidurnya. Saat Sarah melihat ke bawah tempat tidur, dia hanya melihat kaki misterius, namun Eric tidak ada di sana. Beberapa kali dia mencoba memastikan siapa sosok yang ada di kamar Eric, namun sosok itu tetap tidak bisa dia lihat. Namun tiba-tiba, sosok mengerikan itu sudah ada di belakangnya. Di sisi lain, Domingo, Daniel, dan Ruth sedang berbincang tentang sejarah rumah Daniel. Dan ternyata, 300 tahun yang lalu, rumah itu adalah bekas rumah pembantaian sekaligus tempat eksekusi puluhan wanita yang tak bersalah. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh mayat Sarah yang ternyata sudah meninggal karena gantung diri. Daniel sangat terpukul karena kembali kehilangan orang yang sangat berarti di hidupnya. Dalam kesedihannya itu, Daniel melihat anak dan istrinya ada di kamar Eric. Saat ia coba mendekati mereka, tiba-tiba ada sosok misterius yang menyerangnya. Domingo dan Ruth pun datang menenangkan Daniel yang mulai kehilangan kendali. Setelah semua yang terjadi, Daniel mulai menyalahkan dirinya sendiri karena dia tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Istri dan anaknya meninggal, dan sekarang ia sendirian. Mereka bertiga pun kembali menyusun rencana untuk mencari tempat pembantaian para wanita 300 tahun yang lalu. Mungkin ada petunjuk bagi mereka untuk mengakhiri semua keanehan maupun kutukan yang terjadi di rumah itu. Tanpa berpikir panjang, mereka pun masuk ke ruangan bawah tanah yang selama ini tersembunyi di bawah tangga rumah Daniel. Mereka menelusuri ruang bawah tanah itu dan menemukan jasad seorang wanita yang terkurung di dalam sebuah kandang. Yang mungkin saja, jasad wanita itu adalah sumber masalah yang telah menghantui Daniel dan juga keluarganya. Menurut Domingo, jika mereka membakar jasad wanita itu, mereka bisa menghilangkan suara misterius, juga sosok-sosok tak kasat mata beserta kutukannya. Lalu setelah mereka mendapatkan bahan bakar, Domingo kembali masuk lebih dulu ke ruangan bawah tanah. Sementara itu, tanpa disangka, Ruth melihat sosok almarhum ibunya di rumah Daniel. Akan tetapi, Ruth tidak percaya dengan sosok yang dia lihat itu dan menganggap yang dia lihat hanyalah halusinasi saja. Namun tiba-tiba, dia dikejutkan dengan sosok mengerikan yang menghampiri dirinya. Hal yang sama juga dialami oleh Daniel, di mana dia juga melihat almarhum anak dan istrinya. Namun dia tidak sadar, apa yang dia lihat itu hanyalah tipu daya dari si sosok misterius. Di sisi lain, Domingo sudah siap untuk membakar jasad wanita yang terkurung di dalam kandang. Namun tanpa disangka, tiba-tiba ia ditusuk oleh Ruth. Ruth melakukan hal itu karena dikendalikan oleh makhluk lain. Begitu juga dengan Daniel yang tanpa sadar hendak membakar dirinya sendiri. Namun dengan cepat, Domingo berhasil membakar jasad wanita itu dengan senjata api yang dia pegang. Hal itu membuat Ruth kembali sadar. Begitu juga dengan Daniel yang hampir saja kehilangan nyawanya. Ternyata dugaan Domingo selama ini benar. Suara dan sosok yang menghantui mereka
serta kutukan di rumah itu pun hilang setelah mereka membakar jasad wanita yang mereka temukan. Kini sudah tak ada lagi kejadian atau suara-suara aneh di rumah itu. Semuanya telah kembali normal. Sementara itu, Daniel yang sedang melihat lukisan di dinding yang digambar oleh Eric. Saat ia melihat lebih jelas, Daniel baru menyadari bahwa semua gambar anaknya itu seperti ramalan kematian yang akan terjadi pada mereka semua. Mulai dari kecelakaan yang menimpa psikolog anaknya, istrinya meninggal bunuh, serta gambar terakhir yang dia lihat menjelaskan siapa yang telah membunuh anaknya di dalam kolam renang. Dan ternyata yang membunuh anaknya itu adalah dirinya sendiri setelah dia dirasuki oleh sosok yang menghantui mereka. Daniel yang putus asa pun akhirnya mengakhiri hidupnya sama seperti yang ada di gambar terakhir. Ruth yang mendengar suara tembakan itu pun berlari ke kolam renang dan melihat Daniel sudah meregang nyawa di kolam renang yang sama di mana Daniel membunuh anaknya sendiri. Dan film pun selesai.